Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberi kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Ia pun bangun, membentak angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Markus pasal 4 ayat 38. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan memakai bantal. Lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Renungan hari ini berjudul Menghadapi Badai. Yesus mengajak para murid bertolak ke seberang danau Galilea setelah seharian dia mengajar banyak orang. Dia kelelahan sehingga tertidur di buritan perahu saat topan dahsyat menghantam mereka. Itu bukan topan biasa, sebab sebagian besar muridnya adalah nelayan dan sudah biasa menghadapi badai. Matius pasal 8 ayat 24 menyebutnya sebagai angin ribut yang diterjemahkan dari kata seismos, yakni badai laut yang diakibatkan gempa bumi. Dari kata itu kita mengenal seismometer dan seismograf, alat pengukur getaran dan pencatat getaran gempa. Jadi, itu serupa tsunami yang bersiap menghanyutkan mereka. Syukurlah, saat perahu nyaris karam, para murid berteriak kepada Yesus walau dengan nada marah, "Tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Lalu dia bangun dan meredakan badai itu. Mereka pun dilanda ketakjuban terhadapnya. Badai hidup bisa datang kapan saja. Bentuknya pun beragam. Mungkin berupa diagnosa dokter yang menakutkan, kematian orang terkasih, usaha yang bangkrut, kehilangan pekerjaan, gagal dalam ujian, ditimpa kemalangan. Badai itu amat menyita perhatian kita, membuat kita mengira kita sendirian menghadapinya. Tuhan terasa sangat jauh, tak bisa diharapkan. Pikiran-pikiran jahat mulai menguasai benak kita, bahwa Dia tak peduli dengan kita, bahwa hidup kita ada di luar jangkauannya. Namun dalam situasi seperti itu, yang terbaik adalah tetap datang kepadanya. Saat kita melalui badai bersamanya, kita akan takjub melihat pemeliharaan dan kuasanya bagi kita. Jangan biarkan berbagai kekalutan hidup membutakan kita terhadap kasih dan pemeliharaan Tuhan.
Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.